Dan memang hanya Engkau yang layak menerima semua sanjungan dan kekaguman kami, Tuhan. Sesungguhnya tidak ada yang lain yang layak menerima pujian pengagungan kecuali Yesus Kristus Tuhan. Kami tidak menyembah yang lain kecuali hanya satu nama di atas nama yang lain, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, Raja Juru Selamat, Tuhan dan penebus hidup kami. Dan kami tahu apa yang kami kerjakan tidak ada yang sia-sia, semua dalam perhitungan Tuhan yang ajaib. Hamba berdoa malam hari ini, siapkan kami. Esok kami akan masuk Purim, dan kami tahu pembalikan keadaan akan terjadi. Sesuatu yang ilahi akan terjadi, Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Semua diatur Tuhan sempurna adanya. Bangsa kami pun akan masuk dalam sebuah penggenapan dari rancangan Tuhan yang sempurna. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya itu terjadi di zaman kami. Malam ini hamba berdoa Engkau bicara lagi, buat roh kami menangkap akan hati-Mu. Dan kami tahu Tuhan, sesuatu yang dahsyat Engkau berikan buat kami hari ini. Roh Kudus tolong kami dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian. Ubah dan berkati kami, buat hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima anugerahnya berkata, Amen. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara, besok kita akan masuk Purim pada waktu sundown atau matahari terbenam. Dan ibadah kita akan mulai tepat jam 5 sore, sehingga kita bisa masuk pada waktu sundown tepat pada waktunya. Saya minta Anda menyiapkan diri karena bukan jam 6 sore, tapi kita majukan 1 jam, yaitu jam 5 sore, dan kita akan buat banyak hal profetis yang Tuhan suruh besok. Anda akan diberi roti, dan ada yang manis di roti itu. Memang itulah saatnya di mana orang-orang bersuka cita oleh karena Tuhan membalikkan keadaan. Mereka sebetulnya di tanggal itu akan dimusnahkan oleh Haman. Tapi yang ajaib, Tuhan sebenarnya membalikkan keadaan. Justru Haman dan musuh Israel dimusnahkan. Hari-hari ini saya melihat bahwa Tuhan sedang menggenapi banyak hal dan segala sesuatunya sedang digenapi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Ada satu artikel saya tahu sudah beredar di banyak tempat, beberapa Anda mungkin sudah membaca, tapi izinkan saya mengulang sedikit daripada artikel itu, dan menurut saya ini sebuah kebenaran yang harus kita perhitungkan. Saudara, sekian abad yang lalu, kalau Anda mempelajari sejarah, maka di Timur Tengah itu bangkit sebuah kerajaan yang hebat sekali. Dan kerajaan ini adalah kerajaan Islam, kerajaan Turki Ottoman. Nah, pada suatu titik, kerajaan ini, kalau Anda pernah mendengar cerita tentang Raja Salahuddin dan sebagainya, itu salah satu yang terbesar yang mereka punya. Kerajaan ini akhirnya berhasil mengambil alih kota Yerusalem, bahkan Israel keseluruhannya. Kalau Anda membaca, sempat terjadi yang namanya Perang Salib. Itu antara kerajaan-kerajaan di barat dengan kerajaan Islam di Timur Tengah. Dan itu mereka memperebutkan sebetulnya akan kota Yerusalem. Saudara, pada waktu kota Yerusalem dikuasai oleh kerajaan Ottoman ini, ada seorang rabi Yahudi yang bernubuat, namanya Ben Samuel. Dia mengatakan bahwa kerajaan Ottoman akan berkuasa atas Yerusalem selama 8 Yobel. Lalu kemudian Yobel yang ke-9, Yerusalem akan seperti tak bertuan. Tapi kemudian Yobel ke-10, itulah masa di mana Yerusalem akan memasuki masa mesianik. Ingat, orang Yahudi masih belum terima bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, saya mendengar
bahwa sekarang ada orang mengajarkan untuk orang Kristen kembali ke agama Yahudi. Kebalik, saudara. Sebab kalau Anda kembali ke agama Yahudi, Anda masih berkata, kami masih menunggu Mesias. Dan akibatnya Anda tidak akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau itu diajarkan, saya berkata, itu yang sesat, saya berkata. Sebab Yesus adalah Tuhan. Begitu Anda tidak menyembah Yesus Tuhan, Anda dalam masalah. Karena sebetulnya, engkau sedang keluar dari karya keselamatan Tuhan. Kalau ada orang masih mau percaya begitu, saya tidak bisa mengerti. Tapi hari-hari ini memang penyesatan memang mengerikan sekali. So anyway, Rabi ini bernubuat. Dan dia berkata, kerajaan Ottoman ini hanya akan bertahan di Yerusalem selama 8 Yobel. Ingat, 1 Yobel itu sekitar atau tepatnya 50 tahun. Nah, ketika dihitung, betul-betul mereka hanya berkuasa atas Yerusalem selama 400 tahun. Itu merupakan 8 Yobel. Nah, berakhirnya kapan? Tahun 1917. Jenderal Allenby masuk kota Yerusalem tanpa letupan senjata sama sekali. Itu ajaib. Sebetulnya kalau Anda tahu ceritanya, kerajaan Ottoman berkuasa atas kota Yerusalem. Nah, pada waktu itu mereka mendengar pasukan Inggris datang. Jenderalnya namanya Jenderal Allenby. Entah bagaimana di telinga mereka kata Allen itu didengarnya kata Allah. Jadi kalau Allah yang datang kan takut, saudara. Nah, hari itu beberapa tukang masak tentara lagi keluar dari kampnya mendekati kota Yerusalem. Nah, begitu mereka lihat ada beberapa orang yang mereka pikir pasukan, sebetulnya itu tukang masak tentara. Maka geger, nggak tahu bagaimana, dan Tuhan itu paling jago menciptakan rumor, saudara-saudara. Wah, mirip dengan saya dong, Pak. Saya adalah penggosip paling hebat. Nah, rohnya beda masalahnya. Kalau Anda gosipnya menciptakan masalah, kalau Tuhan gosipnya menyelesaikan masalah. Ingat waktu Samaria dikepung, orang Aram itu mendengar bunyi sesuatu, entah apa. Semua yang tidak jelas kan namanya gosip. Mereka kabur karena mereka berkata, orang Israel itu mengundang bala tentara dari tempat lain. Ditinggalkan semua, ditinggal kabur, saudara. Nah, itu terjadi, pasukan Ottoman kabur. Jadi Yerusalem itu mereka ambil tanpa satu letupan senjata pun. Nah, dari tahun 17, 50 tahun kemudian, tahun berapa? 67, 1967. Nah, selama periode Yobel tak bertuan itu, dari dikuasai oleh Liga Bangsa-Bangsa dan sebagainya, akhir-akhirnya itu dipercayakan kepada kerajaan Yordania untuk ngurus. Tapi tahun 67 terjadi perang, dan pada waktu itulah Israel menguasai Yerusalem. Berarti sebetulnya nubuatannya tepat. Yang pertama adalah 8 Yobel, 400 tahun, kemudian Yobel ke-9, 50 tahun, dan selama 50 tahun memang tak bertuan karena dikuasai Liga Bangsa-Bangsa. Lalu kemudian mulai tahun 67, dia mengatakan akan ada Yobel ke-10. Dan itu waktunya Yerusalem akan mulai masuk masa mesianik. Nah, kalau tahun 67 itu kemudian dihitung sebagai awal, ditambah 50 tahun, jadi tahun berapa, saudara? 2017. Akan seperti apa, Pak? Saya nggak tahu. Ini sebuah nubuatan. Oke? Lalu kemudian saya cerita dengan saudara kan bulan lalu itu, yang soal mantu dan anak itu loh saudara ya. Saya harap Anda ingat cerita itu. Jangan diungkit lagi, besok beliau khotbah, jadi tenang saudara, harus damai, mau Purim, peace, Purim. Nah saudara harus mengerti, kan saya cerita bulan lalu,
Ada para arkeolog dari Cina dan Turki, konon dia naik ke Gunung Ararat, pengen ngerti itu kayu yang dipakai oleh Bahtera Nuh itu kayu jenis apa. Kalau Anda mempelajari teori dari bumi ini, sebelum peristiwa air bah, semua daratan itu menjadi satu. Oke? Nah, lalu mereka pengen ngerti sebetulnya Nuh itu bangunnya di mana. Maka diceritakan mereka ambil sampel ratusan macam pohon dan kayu yang mungkin karena kekuatannya bisa dipakai untuk membuat bahtera. Dan yang menarik ketika mereka teliti semua yang mendekati 100%. Oleh karena itu kan sudah ribuan tahun ya. Dan mereka berkata yang mendekati 100%. Mereka mengatakan ternyata itu kayu jati Jawa, saudara. Nah itu yang luar biasa. Ajaibnya mereka mengatakan ini kayu jati khusus yang hanya terdapat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Tidak di Jawa Barat ataupun pulau yang lain. Nah, saya menggunakan logika Alkitab saya. Tuhan suka mengulang baik tempat maupun waktu. Ketika waktu Anda boleh baca itu di Alkitab, semua hari-hari besar perjanjian lama digenapi exactly oleh Yesus dalam hidupnya. Dari sejak dia mati, dia bangkit, kemudian Roh Kudus dicurahkan, semua itu mengacu kepada hari besar, hari raya orang Yahudi. Kalau Anda melihat tempat-tempat tertentu yang Tuhan suka, selalu ada peristiwa yang terulang di situ. Satu di antaranya kemarin sudah kita pelajari, yaitu daerah Hebron. Di situ dibeli oleh Abraham, kemudian Abraham, Ishak dan Yakub dikubur di situ, kemudian Kaleb mengambilnya, kemudian Daud diurapi jadi raja juga di Hebron. Ada pengulangan. Maka saya menggunakan logika Alkitab saya, kalau begitu sebetulnya menurut saya, bukan menurut Tuhan saudara ya, menurut saya bisa salah enggak Pak? Bisa, tapi tidak menyesatkan Anda, percayalah. Menurut saya besar kemungkinan Bahtera Nuh itu dibuat kurang lebih tempatnya di mana? Di Semarang. Sebab Tuhan itu 2005 memulai pelayanan Bahtera di Semarang. Sampai ada teman ngomong begini, Pak, itu Holy Stadium kalau dibalik begini, sebetulnya Bahtera itu katanya. Nah, dan saya mengatakan di dekat Semarang itu ada hutan yang dilindungi oleh pemerintah, itu hutan jati, ada yang sampai umurnya 400 tahun, itu sekian meter diameternya saudara, gede-gede. Dan saya berkata, itu mungkin sekali. Nah, kalau teori saya ini benar, saya tidak mengatakan hukum ya, saya hanya berkata kalau teori saya ini benar, maka kalau Anda membaca di Alkitab, Anda akan melihat sebuah perbandingan yang sangat tepat sekali. Misalnya begini, 12 pengintai disuruh masuk ke tanah Kanaan selama 40 hari. Waktu mereka balik, 10 diantaranya memberikan bad report, memberikan akan laporan yang jelek. Maka hukumannya, Tuhan mengatakan 40 hari kau masuk di sana, maka kau dihukum 40 tahun mengembara di padang belantara. Angkanya nggak beda jauh. 40 hari, ini 40 tahun. Nuh membangun bahtera 120 tahun. Maka kalau analogi saya ini benar, maka bahtera yang abad sekian ini, yang dimulai Tuhan tahun 2005, lalu kemudian bukan 120 tahun saya percaya. Menurut saya mungkin angka yang mendekati akan hanya di 12 tahun. Nah kalau itu 12 tahun, dari angka 2005 tambah 12 ketemunya berapa? 2017. Apakah ini kebetulan? Sebuah teori, saudara. Untuk mengingatkan kita, zaman kita hidup ini sangat serius. Yang ketiga, perkataan Tuhan Yesus. Kamu lihat kalau pohon ara itu sudah mulai bertunas, ya, dia mengatakan itu waktunya sudah dekat, terus Tuhan berkata angkatan ini tidak akan berlalu sampai semuanya itu terjadi. Satu angkatan, satu generasi itu 70 tahun.
Nah, pohon ara mulai bertunas tahun 1948 ketika Israel merdeka. Satu generasi kemudian, tahun 48 tambah 70 tahun, saudara akan sampai ke tahun berapa? 2018. 2018 adalah akhir dari satu generasi itu. Kalau Tuhan berkata, angkatan ini tidak akan berlalu, tidak akan lewat di satu angkatan, maka mentok sebelum 2018 adalah 2017. Apa yang akan terjadi? I don't know. Saya sangat berharap Tuhan datang segera, saudara. Ya toh? Buat apa Anda pusing-pusing ngurusi dunia? Kalau sudah waktunya Tuhan datang, kita bersukacita. Nah, disitulah orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus. Dia nanti akan tercelik matanya, tapi mereka mesti bayar dengan nyawanya. Itu sebuah masa kesesakan yang mengerikan. Saudara, kalau saya membaca, saya lanjutkan apa yang kemarin kita sudah bahas ya. Kita sudah bahas 2 poin, bagaimana apa yang akan terjadi pada bangsa kita. Saya melihat yang pertama sebetulnya perlu harga yang harus dibayar. Dan kedua ada friendship, ada peristiwa Hebron, ada peristiwa di mana Tuhan membangun persahabatan, ada perjanjian garam, kemarin saya sudah cerita. Hari-hari ini ada hal-hal yang ajaib, kemarin saya cerita, saya nggak sengaja sebetulnya saudara. Sekian bulan yang lalu anak-anak saya berkata, "Papi, dari Senin kami mau ke Singapura," Senin kemarin itu. Dia bawa teman-teman, para penari, orang-orang inti. Ngapain saya bilang? Ya cari suasana lain aja katanya. Kita mau fellowship, mau santai sambil ngobrol, doa sama-sama, pelayanan, bla 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 bla. Saya bilang ya udah. Terus saya kebetulan ngelihat kalender, saya bilang Senin, Selasa, Rabu saya di sini. Terus saya iseng tanya sama mereka, boleh nyusul nggak ya papi ya? Wah mereka happy sekali. Wah asik kalau papi nyusul. Kualitas makan kita berbeda saudara. Sebab mereka patungan, mereka segala macam lah. Jadi saya pikir ya oke lah, saya doa, hati saya damai. Saya bilang saya mau nyusul. Tapi Senin kemarin, tiba-tiba Tuhan itu bicara dengan saya. Saya lagi baca koran hari Minggu saudara. Dan saya melihat sebuah artikel yang dikatakan Lee Kuan Yew membaik. Ketika saya baca, hati saya berkata, enggak ini. Ini ada sesuatu akan terjadi. Dan tiba-tiba Tuhan sadarkan saya, dia bilang, "Nak, nanti pada waktu kamu di Singapura, 2 perayaan besar akan numpuk jadi satu. Satu oleh orang Yahudi mulai besok sundown sampai Kamis sundown adalah Purim yang pertama. Mereka akan 2 hari saudara. Nah waktu kemudian lewat masih Purim yang kedua. Tapi itu Purim yang pertama. Tetapi hari Kamis orang Cina, Tionghoa memperingati apa? Cap Gome. Saya baru diberitahu sama teman, saya bilang Cap Gome itu artinya apa toh? Yang saya ngerti cuma lontong opor loh. Yang lain saya nggak tahu saudara. Sungguhan, maaf saya ini parah bener. Yang saya suka itu karena ada temen yang maminya kalau masak lontong opor Cap Gome itu enak. Tapi hari-hari ini lagi puasa daging. Itu masalahnya saudara. Jadi I miss lontong opor Cap Gome tahun ini. Saya harap minggu depan ketika semua sudah selesai, ada yang tergerak masakin buat saya. Tapi kemudian saya diberitahu, sebetulnya itu kepercayaan orang adalah dewa-dewa turun, mereka nyembah dewa tertinggi dan kemudian membawa berkat, pengampunan, segala macam. Sedang untuk orang Yahudi itu perayaan yang berkata ini merupakan hari pembebasan, hari kita pesta, hari pembalikan keadaan. Dan itu nyampur jadi satu. Terus Tuhan ngomong sama saya, sebentar lagi dia tidak ada. Tapi orang ini punya power dan otoritas hebat. Ingat loh saudara, sekalipun seringkali orang itu nanti kelak dia berhubungan dengan kuasa lain. Karena ketidakmengertiannya. Alkitab mengatakan semua yang baik itu dari Tuhan asalnya. Dan Tuhan berkata, itu orang
ngerubah satu pulau miskin tidak punya apa-apa. Hari ini katanya dalam 2 tahun berturut-turut disurvei adalah negara paling kaya di dunia, bahkan paling mahal di dunia. Dari satu pulau miskin tidak punya apa-apa. Hari ini negara paling ekspensif, paling mahal, dan tentu termasuk yang paling makmur di dunia. Dan Tuhan berkata, karena persis minggu lalu saya ngajar soal warisan. Anda masih bisa cari DVD-nya di depan. Saya ngajar soal warisan. Itu ajaib. Ini saya cerita nyimpang-nyimpang gak apa-apa saudara ya. Nanti kita kembali on track-nya. Kalau enggak ya besok masih ada 1 hari. Dengerin baik-baik. Ada satu anak Tuhan. Itu dikasih Tuhan penglihatan. Aneh. Dia, itu saya cerita di DVD saya. Dia itu ketemu dengan, lucu, dia ketemu dengan Benny Hinn dan Kathryn Kuhlman. Tapi dia bilang wajah Benny Hinn lebih tua dari yang sekarang. Nah, 2 orang ini bicara dan seperti berdoa ngomong ke Tuhan. Siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet yang kami pegang? Siapa yang akan Engkau pilih Tuhan untuk melanjutkan akan pelayanan kami? Dan anak Tuhan ini singkat cerita, di situ saya jelaskan lebih detail, singkat cerita, Tuhan pilih dia. Dan pada waktu dia mengiyakan tongkat dipegang, saudara, dia berkata beban paling besar adalah jutaan jiwa. Dan begitu dia pegang tongkat itu, dalam penglihatan yang clear jelas sekali, Kathryn Kuhlman itu berlutut nangis. Dan dia berkata, Tuhan, sekarang aku bisa dengan damai sukacita bersama dengan Engkau. Karena sudah ada yang melanjutkan akan tugasku. Itu warisan. Saya cerita juga di Amerika ada seorang anak Tuhan. Hidupnya susah sekali. Beda dengan kakaknya. Kakaknya itu apapun yang disentuh jadi. Dan satu kali kakaknya meninggal, dan si adik ini tetap susah hidupnya. Dia berdoa, dia bilang, Tuhan kenapa susah hidupku? Satu hari Roh Kudus berkata, nak, kamu datang di kota di tempat kakakmu tinggal. Ketika aku bawa dia pulang, jubahnya masih ada. Kamu doa, ambil jubahnya. Dan waktu dia lakukan, saudara, aneh. Sejak itu, apapun yang disentuh, jadi. Saya pribadi ini, ngalami, lihat langsung, ngerasain langsung. Jelas langsung. 2 saya cerita. Hampir 3 tahun yang lalu, ketika mami saya dibawa pulang ke rumah Tuhan, saya ini sedih, pasti, karena kami cukup dekat. Dan beliau ini pendoa buat saya yang luar biasa. Tuhan beri karunia mimpi itu dahsyat sekali. Tapi di antara kesedihan itu ada kesedihan lain yang mungkin bagi banyak orang Anda berkata, keterlaluanlah orang ini. Apa tahu kesedihan saya? Saya kehilangan makanan, masakan mami saya, saudara. Menurut saya, one of the best in the world. Karena nggak ada yang lain. Dia kalau masak itu, wah ajaib sekali. Dan adik saya 2 perempuan, tidak ada satupun yang suka masak. Nggak ada. Jadi waktu beliau pulang, saya berkata, ini dia. Salah satu kehilanganku adalah masakan mami saya. Agak kebangetan sih ya saudara ya. Rada mengandung kedagingan sedikit lah. Tapi ajaib sekali. Saya nggak pernah berdoa minta-minta ke Tuhan loh. Saya pikir ya sudahlah. Toh saya sudah nikmati sekian puluh tahun. Tiba-tiba satu hari, adik saya itu bermimpi. Dalam mimpi itu dia ketemu mami saya, diajari masak. Dan itu terjadi sampai 2 kali. Dalam kurun waktu yang tidak jauh. Ini kalau Anda cerita ke orang pasti sesat lagi nih saudara. Tapi wong kata sesat itu sekarang sudah nggak jelas artinya apa kok ya toh. Lalu kemudian setelah 2 kali tiba-tiba dia ngomong begini sama saya. Pengen aku masakin apa? Enggak.
masakanmu gak jelas kok. Aku mau coba. Terus saya iseng, coba masakin inilah. Siang-siang dia datang ke rumah saya, bawa makanannya. Waktu saya lihat bentuknya persis, hati saya berkata, tipuan. Waktu saya makan, kaget saya, rasanya persis. Dan sejak hari itu, hampir tiap hari kalau saya di rumah, tidak keluar kota begini, dia akan kontak saya, pengen masak apa hari ini? Saya coba segala macam, persis sama. Apa itu saudara? Warisan toh. Loh itu saya alami real loh. Adikku dulu tidak pernah bantu di dapur tuh nggak pernah, dua-duanya nggak pernah. Bukan tipe yang seperti itu. Kok bisa ya? Dapat mimpi 2 kali, seperti diajari, dan kemudian persis rasanya. Orang kedua yang dapat warisan hebat, itu Bu Ripkah. Mau tahu warisannya? Saya cerita. Kira-kira sekian lama setelah mami saya meninggal, yang jual soto kegemaran saya, mati saudara. Dan menurut saya, dari semua yang saya makan, ini yang the best. Menurut saya, tanya Pak Hasto itu. Setuju dia. Nah, setelah dia mati, yang ganti anaknya. Rasanya haleluya, saudara. Enggak karu-karuan. Ya, aku kehilangan soto kesukaan saya. Tapi saya yakin Tuhan cinta banget sama saya. Urusan makanan pun surga sampai campur tangan. Akhirnya saya nggak pernah makan soto itu lagi. Sampai satu hari saya bergumam. Seperti Daud bergumam. Kalau Daud pengen air dari sumur Bethlehem, saya pengen soto, saudara. Gumamnya agak sedikit aneh. Tapi itulah kenyataan. Wah, lama ya nggak makan soto itu. Tapi nggak enak, bla 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 bla. Satu hari, Bu Ripkah bilang, Pak, Bapak mau soto? Oh mau dong, soto apa itu? Nggak enak. Saya sekarang coba Pak. Saya nggak tahu apa yang dia buat. Sampai sekarang saya tidak tahu apa yang dia buat. Tiba-tiba dihidangkan di depan saya bilang, wih, bentuk sama. Nipu lagi ini kira-kira. Ketika saya makan, saudara, persis sama. Kemarin hari Minggu, kami makan soto itu lagi, habis kebaktian. Saya kalau makan pagi, Minggu itu kira-kira baru jam 11:30, jam 12 gitu. Karena habis kebaktian diantri orang konseling. Kadang-kadang orang itu tidak ada belas kasihannya, kok saudara. Beneran. Ini bukan bersungut-sungut, hanya curhat, saudara. Lalu kemudian pada waktu kami makan, persis rasanya persis. Beberapa teman saya pendeta-pendeta itu berkata gini, Pak, sampai sekarang ya Pak, kalau saya makan di warungnya itu, tidak pernah seperti ini rasanya. Kacau. Jadi kami sudah jarang. Lebih baik nunggu Bapak dapat jatah dari Bu Ripkah, kita ikut makan. Rasanya baru sama, ini baru benar katanya. Itu apa coba saudara? Warisan warung soto. Kecil kan artinya buat saudara, besar buat saya. Apa boleh buat, saya harus buat pengakuan. Tapi itu bagian, dan Tuhan berkata, orang itu enggak lama, pasti selesai. Dan Tuhan berkata, di hari itu, dia berkata, buat sesuatu, buat perjanjian garam. Nanti kamu lihat, sesuatu akan terjadi. Saya percaya, semua bagian daripada apa yang sedang Tuhan rencanakan dalam hari-hari ini, buat bangsa ini, diubah Tuhan dan diberkati makin luar biasa. Saya berdoa nanti bulan depan waktu kita seminar, kita bisa impartasikan buat saudara. Supaya apapun yang Anda sentuh jadi, bukan karena kekuatanmu loh, tapi karena anugerah Tuhan.
Ingat, orang yang terima mandat itu beda dengan sekedar Anda punya kekuatan manusia. Mandat itu kemanapun Anda pergi, tiba-tiba semua tumbuh berkembang dengan luar biasa. Nah saudara sekalian, di samping peristiwa itu saya mau share satu hal lagi sebelum kita lebih jauh masuk, saudara. Kemarin saya berkata bahwa nubuatan tentang apa yang terjadi kelak itu akan menyatukan antara Ismail dan Ishak. Dan saya percaya itu penyatuan terjadi oleh karena sebuah lawatan Tuhan. Nah ini ya, hari-hari ini saya banyak sekali mendengar tentang hal seperti itu. Kemarin saya baru terima cerita dari teman di Australia, dia kasih saya sumbernya, saya buka. Ada orang ISIS, saudara, mati 3,5 jam di daerah Suriah. Jadi ceritanya dia perang, terus mati. Yang mati kira-kira 30 orang. Dan kemudian itu mereda, 3,5 jam kemudian sudah nggak ada apa-apa lagi, yang lain sudah pada nggak tahu kemana. Keluarlah pastor-pastor Katolik yang masih tinggal di daerah itu. Dan dia melihat puluhan mayat bergelimpangan, lalu mereka berinisiatif akan mengubur mayat-mayat itu. Satu di antaranya orang ISIS. Dan ketika diangkat, hidup, saudara. Dan kemudian dibawa ke rumah sakit, badannya penuh luka tembak. Dan dia cerita, aku ditolak di surga. Dia ngomong terus terang. Dan yang nolak berkata, kamu, singkat cerita nih, aku beri kesempatan. Mau milih mati, kamu ke neraka, atau kamu hidup tapi ikut jalan Tuhan. Dan dia milih hidup, ketika dia siuman terjaga, dia berkata, yang benar itu Yesus, Yeshua HaMashiach. Nah, ini ada peristiwa lagi terjadi, jadi begini saudara. Ada jemaat saya, kerjaannya itu konveksi, pakaian ya, buat pakaian. Ini adalah tukang potongnya. Tahun lalu kita akan kirim tim ke perbatasan Turki dan Suriah, nolong korban ISIS. Ya Anda masih ingat, Anda ambil bagian, termasuk anak saya berangkatkan beberapa teman. Pokoknya kira-kira kita berangkatkan sekian orang itu di perbatasan. Nah, ibu ini karena dia kerjaannya itu, dia ikut motongin jaket. Karena jemaat ini nyumbang jaket, dia berkata akan sana musim dingin, aku mau sumbang jaket. Dia buatin jaket, dan ibu ini termasuk yang motong jaket untuk dibawa ke Turki pada waktu itu. Saudara, ternyata setelah itu beberapa saat kemudian dia sakit dan didapati kena kanker. Dan makin lama makin parah keadaannya. Sampai kemudian diinjili dalam keadaan ya antara kesakitan, antara sadar nggak sadar, dibilang mau nggak terima Tuhan Yesus. Dan dia bukan orang Kristen sama sekali. Lalu dia berkata, ya saya mau terima Tuhan Yesus. Diajak pengakuan dan mulutnya mengaku terima Tuhan Yesus. Saudara, kalau orang dalam keadaan seperti itu, kita nggak pernah bisa ngerti sebetulnya hatinya, percayanya seberapa. Karena kalau sudah begitu parah, apapun orang mengiyakan loh, ya kan? Karena sudah begitu parah. Lalu kemudian ditawari, mau dibaptis nggak? Mau dibaptis. Begitu dibaptis, besoknya meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, dia itu menghampiri majikannya dalam mimpi. Jadi waktu majikannya tidur, mimpi ketemu ibu ini. Dia berkata begini, wah betul loh, harus ikut Yesus katanya. Yang betul ikut Yesus. Nah kemudian dalam mimpi itu dia cerita. Ini sebuah pelajaran buat saya. Dan ceritanya dia berkata begini, aku disidang. Saya kaget juga loh. Wong sudah ngaku terima Yesus kok masih disidang. Ntar saya cerita dengan saudara. Aku tuh disidang. Dan yang ngidang aku berkata, kamu itu separuh-separuh, 50%, 50%. Istilahnya 50-50. Jadi belum jelas ini, belum bisa jelas kamu neraka atau surga. Dan dia berkata, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul. Anda ngerti, Tuhan itu pembela kita. Amen, saudara. Yesus itu pembela kita. Dan Tuhan muncul, dia berkata begini. Dia ikut bantu buat jaket
dikirim ke perbatasan Turki. Saya kaget tuh, Tuhan ngitung. Saudara, Anda itu kalau berbuat apapun, lakukan dengan tulus. Tuhan ngitung. Aneh juga ya, ngerti ya, orang motong jaket itu, Tuhan ngerti. Dan itu diberikan untuk pelayanan. Ngerti loh. Makanya kalau, Pak saya memberi kok, Pak sambil saya ngomel-ngomel. Itu bocor saudara. Percuma nggak ada hitungannya itu. Semua yang dengan tulus ada hitungannya. Lalu kemudian Tuhan berkata, itu aku hitung dan aku perhitungkan. Tiba-tiba yang nilai yang baiknya naik 0,5 jadi 5,5. Wup, masuk surga. Tapi dia berkata begini, aku tinggal di tempat yang damai sekali. Tapi rumahku gede. Cuma isinya 150 orang. Rame-rame. Pak Yusak pernah bilang kan, kalau Anda di level 1, belum ada buahnya, itu di barak. Rame-rame. Tapi tenang, daripada di neraka, saudara. Loh ya kan? Tapi ini serius loh. Dia berkata, yang benar ikut Yesus. Saya sampai doa, saya tanya Tuhan. Tuhan, lo ini kan sudah terima Yesus toh, kok sampai diadili? Tuhan mengatakan begini, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Kenapa kok tidak dibenarkan? Dia waktu terima aku itu terpaksa. Sudah kesakitan karena kansernya, apapun ya, tapi enggak keluar dari hati. Sehingga dia belum bisa dibenarkan. Kalau dibenarkan kan enggak usah disidang, ya kan? Tapi kenapa aku selamatkan? Mulutnya mengaku. Saudara, hari ini kalau Anda ngomong apapun hati-hati. Memang aku ini terkutuk kok. Ya sudah, engkau kena itu omongan. Mari kita bicara memuliakan Tuhan. Semua yang baik, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu, perkatakan itu dalam kehidupan kita. Itu peristiwa itu. Saudara, itu kan kejadian. Lalu muncul lagi peristiwa lain lagi. Di perusahaan yang sama, ada pegawainya karena persoalan stres. Hari itu malam-malam dia curi-curi kesempatan mau bunuh diri. Sudah dililitkan tali di lehernya, sudah naik ke dingklik saudara. Dia bilang tinggal aku tendang, mati aku. Sebelum dia melakukan niatnya, tiba-tiba datang satu orang pria. Rambutnya rada ikal, matanya biru, dia bilang ganteng sekali. Dan aku hanya dilihatin. Terus tiba-tiba aku lepas talinya, gak jadi. Terus kemudian ditanya sama teman-temannya, yang kamu lihat itu siapa? Enggak tahu. Sudahlah, aku panggil dia Mas Ganteng. Ini persis kejadian sama orang Papua, saudara. Anak ini rada nakal, terus kemudian kecelakaan atau apa, terus koma. Nah waktu koma didatangi Tuhan Yesus, diajak jalan-jalan, dan dia berkata, aku terpesona katanya. Nah, gembalanya dia itu panggilannya raja. Lucunya setelah dia sadar, manggil dia bukan Pak Pendeta, Bapak Raja, katanya begitu saudara. Ya terus jangan berkata, kalau pekerja, Bapak pekerja, bukan soal itu pokok. Saya harap Anda tidak mempermainkan kalimat kata-kata seperti itu. So anyway, jadi dia terpesona. Ketika cerita dia berkata begini, itu om ganteng sekali. Terus saya tanya, om namanya siapa? Dan itu Tuhan Yesus. Dan dia berkata, panggil saja aku om ganteng katanya. Bayangin saudara, Tuhan Yesus itu bahkan tidak marah Anda panggil om ganteng. Tapi hari ini ada banyak orang berkata, manggilnya harus tepat. Saya kok ingat peristiwa yang terjadi tahun 70-an, saudara. Ini saya ngomong apa adanya loh.
ada pesawat Perancis dibajak sama orang-orang di Timur Tengah. Kemudian yang non-Yahudi dibebaskan, yang Yahudi dibawa ke Uganda, airport NTB. Begitu mereka ditahan di airport, datanglah Idi Amin. Saudara pernah dengar nggak nama Idi Amin? Dulu rumornya itu makan manusia, itu kanibal. Badannya gede, jahat, itu bunuhin beratusan ribu rakyatnya. Lalu kemudian Idi Amin nyalami mereka, shalom, shalom. Dia ngomong, aku ini pembebasmu, aku ini juru selamatmu, aku akan menatur supaya kamu dibebaskan, bla 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 bla. Tiba-tiba ada satu penumpang berkata, Mr. Presiden, dipanggil Pak Presiden, ngamuk. Jangan panggil aku itu. Panggil aku yang mulia dan yang dihormati, juru selamat kalian, Dr. Idi Amin Dada. Nah, saya bilang, itu Idi Amin. Kalau Yesus, Om Ganteng, dia datang, saudara. Sebab dia rendah hati. Yang saya ingin ceritakan bukan Om Gantengnya, saudara. Yang saya mau ceritakan hari-hari ini, banyak dari Kedar yang didatangi Tuhan dan diselamatkan. Itu baru kejadian, saya mungkin sudah cerita, saya lupa. Ada ibu-ibu jual gorengan. Entah bagaimana dia dengar lagu pujian. Pengen nyanyi terus, tapi suaminya itu tukang siar agama. Dia gak berani kan? Tapi dia gak tahan. Kalau dia jualan pas di pinggir jalan sepi, dia nyanyi, tiap nyanyi itu dia nangis, nggak tahan. Satu hari dia datang ke suaminya. Dia bilang, Pak, aku kok ngalami seperti ini. Boleh nggak aku nyanyi? Nah suaminya ya heran, ya nyanyi aja. Dan tiap kali nyanyi, nangis saudara. Satu hari ketemu dengan jemaat, terus dibawa ke Pak Hengki, pendeta kami. Terus dia cerita. Saya harus bagaimana ya Pak? Diinjili, mau terima Yesus. Saudara, beberapa hari kemudian, dia datang lagi. Dia bilang, Pak, aku gak tahan. Baptis aku sekarang. Suamimu tahu? Tidak. Daripada ribut, baptis aku. Aku ikut Yesus. Langsung dibaptis. Apa yang terjadi? Di bangsa kita, dan di antara orang Kedar, sedang diam-diam ada sebuah arus di dalam ini yang sedang bergerak. Maka saya percaya satu hari akan terjadi, ini akan bersatu. Saudara, dengerin dulu. Sekian puluh tahun yang lalu, ada sebuah pertemuan perdamaian yang menggemparkan sekali. Di mana Israel dan Palestina untuk pertama kali bertemu. Itu zaman Presiden Amerika Jimmy Carter, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, dan kemudian dari Mesir Anwar Sadat. Pada waktu itu, Anwar Sadat dan Yitzhak Rabin, mewakili akan kelompok Islam dan Yahudi, dan yang memfasilitasi adalah Jimmy Carter, itu anak Tuhan. Baru-baru Tuhan ngomong, nak kamu ingat, itu peristiwa di mana? Terjadi di satu tempat peristirahatan Presiden Amerika, namanya Camp David, saudara. Dan Tuhan mengatakan, mereka keturunan dari Abraham. Seingat saya bukan Yitzhak Rabin lah, Menachem Begin, Anwar Sadat, dan Jimmy Carter. Dan itu terjadi di Camp David. Kata Daud di situ. Dan Tuhan berkata, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, terus kemudian turun ke Daud. Dan Tuhan mengatakan tahta itu untuk Daud dan keturunannya selama-lamanya. Dan Yesus disebut sebagai anak Daud, son of David. Itu sudah sebuah nubuatan. Dan saya percaya di Indonesia itu akan tergenapi dengan luar biasa. Amen. Nah, sekarang kita akan sampai kepada poin ketiga. Kita sudah belajar 2 poin kemarin dan kita sampai poin yang ketiga. Saya mau ulang lagi sedikit akan ayat di awal yang kita baca.
Mari kita lihat Kejadian pasal 25, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum lupa, kalau Anda ada jubah, besok pakai jubah. Ya, kalau ada, akan baguslah. Minimal Anda pakai batik profetik, karena besok Purim. Siapa yang mau percaya pembalikan keadaan akan terjadi? Saya yakin Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib. Kejadian 25 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Mahpela di padang Efron bin Sohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre, yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Nah, kita sudah belajar ada faktor yang namanya harga harus dibayar, kedua adalah friendship, tapi yang ketiga ada yang namanya faktor Lahai-roi. Apa itu sebetulnya sumur yang disebut sebagai Lahai-roi? Mari kita lihat sekarang Kejadian pasal 16 ayat 14 dan 15. Kejadian pasal 16 ayat yang ke-14 dan 15. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-roi, letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Nah, kalau Anda membaca ayat-ayat sebelumnya yang mengatakan bahwa anak itu harus diberi nama Ismail adalah Tuhan. Kata Ismail artinya didengar oleh Tuhan, karena ceritanya, teriakannya didengar oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, di situ Tuhan berkata, janji kepada Hagar, aku akan memberkati anak itu. Nah, kata Lahai-roi artinya sumur dari dia yang hidup, yang melihat aku. Sumur itu mengandung sebuah perjanjian bahwa Tuhan akan memberkati Ismail dan keturunannya. Itu sebuah covenant, perjanjian yang Tuhan buat. Dan Alkitab mengatakan letaknya antara Kades dan Beret. Kata Kades artinya juga holy, dari kata kados, kata kudus. Itu merupakan kata yang sama, artinya holy atau kudus. Kata Beret artinya hail atau menyambut. Dan di tengah-tengah itulah ada sumur namanya Lahai-roi, artinya dia yang hidup, yang melihat aku. Nah, saudara sekalian, apa maksudnya faktor Lahai-roi ini? Tadi kita sudah belajar bahwa sebetulnya ini merupakan tempat covenant antara Tuhan dengan Hagar dan Ismail. Tapi kalau Anda perhatikan yang menarik di sini, yang namanya Ishak ini, dia begitu menghormati, dia begitu menghargai, dan sambil dia mengingini perjanjian yang sama. Sebetulnya secara perjanjian dia kurang apa? Dia sudah begitu hebat sebetulnya, dia anak perjanjian. Tapi dia mengerti kakak tirinya itu, satu ayah beda ibu, juga punya namanya sebuah covenant dengan Tuhan. Dan itu yang membuat sebetulnya di awal Ishak tinggal di Lahai-roi. Coba kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Kejadian 25 lagi. Kita lihat pada ayat yang ke-11. Balik ke Kejadian pasal 24 dulu. Pasal 24 ayat 62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-roi. Ia tinggal di tanah Negeb. Terjadi pada waktu Ribkah dibawa oleh Eliezer. Sebetulnya waktu itu Ishak tinggal di mana? Lahai-roi. Dia baru pulang dari Lahai-roi.
Kenapa dia tertarik ke situ? Dan ini yang harus Anda mengerti. Orang percaya yang menghargai setiap perjanjian Tuhan, dan dia berkata, aku ingin itu Tuhan, Anda akan mendapatkannya. Terus sekarang kita lihat Kejadian 25, ayat yang ke-11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu. Dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Loh, dia kan anak perjanjian, mengapa dia tinggal di sana? Sebab dia berkata, di mana ada covenant Tuhan, di situ aku mau. Sekalipun dia sudah terima banyak, tapi orang yang menghargai apapun yang dari hati Tuhan, Anda sedang memperkaya dirimu dengan banyak hal, terutama secara rohani. Dan efeknya pasti dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, tapi berapa banyak yang seperti ini? Kebanyakan tidak. Kebanyakan bahkan tidak peduli. Menurut saya kebanyakan seperti nabi-nabi yang ketika Elia akan terangkat ke surga, bahkan pengen ngikuti Elia pun tidak. Karena seringkali mereka berkata, aku kan juga nabi. Persis sama dengan Harun dan Miriam. Apa Tuhan hanya bicara dengan Musa? Dengan kami juga bicara kok. Sebetulnya itu sikapnya berkata apa? Aku sudah punya urapan sendiri kok. Aku punya panggilan sendiri, buat apa aku ingin-ingin yang lain? Katanya benar kan saudara? Tapi itu dasarnya kesombongan. Mengapa Ishak hidupnya sangat diberkati? Salah satu faktor menurut saya adalah kehausannya dan cara dia menghargai akan yang namanya setiap perjanjian dengan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan memberkati hidupnya dengan luar biasa. Dia bisa mengabaikan Laharoi sebab dia sendiri anak perjanjian. Tapi dia tidak bisa mengabaikan apa yang dari hati Tuhan yang dicurahkan dan diberikan kepada kakaknya. Itu persis nanti sebetulnya yang nurun ke dia adalah anaknya, bernama siapa? Yakub. Itu Yakub berkata, apa yang kakakku terima dari Tuhan itu luar biasa. Dan sampai akhirnya dia beli, dia bayar walaupun dengan murah-murahan itu. Bubur merah, hak kesulungan dari Esau. Cuman hari ini, berapa banyak orang yang sadar bahwa sebetulnya hidup kita ditentukan oleh banyak yang tidak terlihat seperti itu. Tapi nilainya precious sekali. Seringkali kita berpikir bahwa hidup kita keberhasilannya ditentukan oleh apa yang berasal dari manusia kita. Dan kita mengabaikan begitu banyak hal yang ilahi yang seringkali Tuhan sodorkan dan tawarkan buat anak-anaknya. Saya membaca orang bernama Lot misalnya, yang tidak pernah mau mengerti bahwa semua berkat yang dia terima oleh karena covering yang diberikan Abraham dalam hidupnya. Itulah sebabnya ketika ditawari untuk berpisah, dia sambar, dia berkata, yes. Tapi hari itu, dia kehilangan sumber blessing yang Tuhan pakai untuk memberkati hidupnya. Lot berpikir seperti kebanyakan orang Kristen, seperti kebanyakan hamba Tuhan, berkata ini gak ada kaitan dengan si A, si B, ini aku langsung dengan Tuhan. Betul. Tapi bahkan Yesus saja, dia terima namanya favor of man, of God and man. Ada namanya kemurahan Tuhan dan manusia. Kalau Yesus terima dua, bayangin kita hanya berkata, aku cukup dengan Tuhan saja. Kalau itu betul akan sangat baik. Tapi kalau dasarnya adalah sekedar kesombongan, saya pikir Anda sedang merugikan dirimu sendiri. Lihat akan 10 suku Israel. Pada waktu itu mereka sedang menghadap Raja Rehabeam.
Mereka intinya berkata, tolonglah kurangi pajak karena Salomo ayahmu memberikan tekanan pajak begitu luar biasa. Rehabeam dalam kemudaannya, mentah, dia berkata yang ngawur. Begitu dia tidak memberikan yang diingini oleh rakyat, 10 suku berkata, kembali ke kemahmu Israel. Kita nggak ada warisan apapun dari keluarga Daud ini. Keluar dari keluarga Daud. Kerajaan pecah 2. Yehuda dan Benyamin jadi satu. Namanya kerajaan Yehuda. Sedang Israel artinya 10 suku yang lain bergabung. Saudara tahu akibatnya? Kerajaan Israel runtuh dulu. Kerajaan Yehuda berlangsung lebih panjang. Sampai hari ini orang percaya keturunan Ratu Elizabeth yang di Inggris masih punya darah Yehuda. Dan hari ini kalau orang menyebut negara, memang mereka menyebut negara Israel, tapi orang-orangnya mereka sebut dengan nama Yahudi. Anda tahu kata Yahudi dari apa? Yehuda sebetulnya. Yang 10 nggak pernah disebut lagi. Sebab ketika mereka keluar dari sebuah covering Tuhan, dari sebuah perjanjian garam Tuhan dengan Daud, habis saudara. Dan ini yang seringkali tidak diperhatikan. Contoh berikutnya adalah Saul. Ketika Saul jadi raja, sebetulnya itu Tuhan terpaksa itu memenuhi akan permintaan dari orang-orang Israel. Sehingga pada waktu mereka berperang pertama kali, apa yang terjadi? Ketika Saul jadi raja, mereka perang pertama kali. Semua berteriak, ikut Saul dan Samuel. Bukan hanya ikut Saul dan Samuel. Karena sebetulnya selama Samuel hidup, harusnya Saul sadar, itu dia memerintah on behalf of Samuel. Saudara, kalau Anda kuliah, seringkali ada dosen-dosen yang sangat sibuk. Maka dia mengajar 1-2 kali, sisanya dia suruh asistennya atau siapapun untuk ngajar. Tapi dalam daftar nanti, asisten ini nggak disebut. Dia ngajar on behalf, atas nama si profesor ini. Ngerti maksudnya saudara? Nah, zaman itu yang saya tangkap seperti itu. Selama Samuel masih hidup, sebetulnya Saul itu memerintah karena dia bukan raja yang Tuhan pilih sebetulnya. Terpaksalah karena permintaan rakyat on behalf Samuel. Makanya waktu pertama kali perang, orang berteriaknya apa? Ikut Saul dan Samuel. Tapi kalau Anda membaca satu hari dalam sebuah pertempuran, dia tunggu Samuel belum datang, dia pakai baju efod. Yang waktu itu hanya imam yang boleh pakai. Nanti kemudian Daud karena dia punya keimaman dia boleh pakai. Dia membakar korban bakaran dan itu hanya imam Samuel yang boleh. Waktu dia singkirkan Samuel dan dia berkata, aku rajanya. Hari itu selesai, saudara. Ingini yang namanya perjanjian Tuhan. Saudara akan melihat hidupmu akan berbeda. Yang terakhir bahkan saya katakan contoh paling gamblang adalah Adam dan Hawa. Dengan semua yang Tuhan beri. Dan Tuhan berkata, buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan. Artinya Tuhan mengatakan, kekuasaanmu nyaris tak terbatas. Tapi masih ada aku di atasmu yang berani berkata, don't, jangan. Ketika itu dilanggar, mereka berpikir mereka bisa hidup di luar covering Tuhan. Habis. Dan sejak hari itu, hidup mereka sengsara. Saudara sekalian, Tuhan berkata, aku sedang membangun satu umat yang appreciate, menghargai, bahkan mengejar
perjanjian-perjanjian dengan Tuhan. Saudara, kalau Anda tangkap pelajaran saya soal warisan, Anda akan mengerti. Tuhan sediakan sangat banyak dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. So besok jam 5 sore kita masuk Purim. Yang punya jubah pakai jubah. Besok Anda akan diberi roti, simbol sesuatu yang manis dan ajaib. Saya percaya Tuhan akan bekerja dengan dahsyat. Hidup kita akan mengalami pembalikan keadaan yang luar biasa. Yang percaya katakan haleluya. Saudara, sebelum kita berdoa, di depan ada perhiasan profetik yang ajaib. Ini tongkat yang dulu dibagi jadi hitam semua. Kenapa? Karena dibuat dari apa nggak jelas dan made in China, jadi langsung hitam. Kalau ini emas beneran, saudara. Ada bentuk tongkat otoritas, ada bentuk apa ini? Bintang Daud, mantap ini bentuk. Saya nggak bisa pakai karena ini anting-anting. Ada juga yang emas putih seperti ini. Kalau Anda ingin simpan untuk sesuatu yang baik dan tahan lama, beli yang seperti ini akan menolong. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Siapa yang bersyukur untuk anugerah Tuhan hari ini? Besok siapkan hatimu, sebab besok kita masuk Purim. Bantu doa karena Kamis saya ke Singapura dan tanpa saya tahu berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Saya mau berkata dalam nama Tuhan Yesus, semua yang Tuhan rencanakan akan tergenapi dengan sempurna karena anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Semuanya asalnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau luar biasa. Ambil waktu doa sebentar, saudara. Ambil waktu doa sebentar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Nyanyikan lagu ini. For of Him and through Him and to Him. To him be
Sekali lagi, to Him be glory. To Him be glory. To Him be glory forever. Sebelum kita selesai, ada CD pengajaran dari Ibu Iin tentang pemetaan diri. Ini bagus sekali, Anda bisa dapatkan juga di depan. Pemetaan diri supaya Anda tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Sebab banyak orang sungguh tidak tahu diri, saudara, karena tidak tahu dirinya yang sebenarnya. Saya berdoa Tuhan akan membuat kita tahu diri, dan itu akan memudahkan Tuhan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari angkat tanganmu, memintakan berkat yang ajaib turun. Tuhan, buat kami punya kerinduan, kehausan untuk mengejar semua yang namanya perjanjian Tuhan dengan hidup kami. Kehausan yang kerendahan hati yang berkata kami perlu yang ilahi, Tuhan. Lebih daripada semua yang jasmani dalam hidup kami. Hari ini hamba mintakan blessing Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan kami esok buat Purim, karena kami tahu sesuatu yang dahsyat sedang Tuhan sediakan dalam hari-hari ini. Dan kami pulang dengan berkat penyertaan dan proteksi-Mu. Kami terima dan termeterai semua yang dari Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang terima blessing-Nya berkata, amin.